Jadi proses adalah sebuah penampaan atau sebuah pembelajaran yang diselesaikan sampai selesai. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengecek diriku ini orangnya punya perasaan enggak? Salam jiwa suci, bertemu lagi dengan Mr. Siga di sini di acara luar biasa, acara yang diadakan oleh Siga TV, membahas tentang dua buku kemanusiaan lah, buku revolusi tentang perbaikan kelakuan kita sebagai umat manusia. Mudah-mudahan bisa ke depan itu menjadi manusia atau insan yang lebih baik lagi. Nah, itu. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa Mr. Siga ingin menyapa dulu buat kawan-kawan sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini. Mudah-mudahan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan pikiran. Amin ya rabbal alamin. Ini ada dua buku yang kita rekomendasikan, tapi ini masih kita dalam tema pengenalan buku ini atau mengenalkan bagian-bagian yang penting dari buku ini. Ini Sinar Suci Alam, yang satunya Mutiara Suci Alam. Nah, buku hijau, buku yang penuh semangat. Jadi hidup itu kita harus tetap bersemangat. Kalau kita tidak bersemangat, maka hidup kita seperti orang mati, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Jadi buku hijau memicu semangat kita. Semangat apa, sahabat-sahabat Siga? Semangat ingin berubah menjadi lebih baik. Kalau pemikiran kita, kelakuan kita berubah lebih baik, niscaya kehidupan kita mungkin arah ke finansial, keuangan kita dari segi dunia baik, dengan hubungan hablu minallah dengan Tuhan juga kita jadi lebih baik lagi. Nah, itu sahabat-sahabat Siga. Nah, isi dari buku ini kita tetap akan masuk ke dalam bagian-bagian buku ini, bagian-bagian penting. Tapi sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini bisa juga nanti memiliki buku ini. Tapi nanti kita jelaskan dulu buku ini. Jadi buku ini memang dirancang puluhan tahun bersama kawan-kawan untuk membentuk buku ini, dan akhirnya jadilah dua buku ini. Nah, itu. Jadi kita masih di bagian awal buku ini. Jadi bagian awal buku ini dia ada mengangkat yang namanya sifat 13. Sifat 13 itu buku ini menekankan bahwa sifat 13 itu sifat batin, sifat rasa atau perasaan kita. Nah, manusia yang punya perasaan. Jadi biar lebih jelas sahabat-sahabat Siga, orang yang punya perasaan itu seperti apa? Pola pikir, tindakan, kelakuan, atau aku nih ada atau saya nih ada nggak punya perasaan. Nah, perasaan itu ada 13 macam hal yang mengaitkan tentang perasaan atau hati. Jadi kalau kita bekerja dengan hati seperti apa orangnya, berumah tangga dengan hati seperti apa orangnya, mungkin membangun usaha seperti apa dengan hati dan perasaan. Nah, ini ada 13 sifat perasaan. Jadi nanti ada juga sifat selanjutnya, 4 sifat yang ada di pemikiran manusia, tapi yang di hatinya dulu. Jadi sifat sebelumnya kita menghadapi segala permasalahan ada sudah dijelaskan. Ini yang pakai perasaannya, manusia atau insan-insan yang punya perasaan. Satu, yang pertama dari sifat 13 itu, insan-insan atau manusia yang punya perasaan itu, ini dalam kehidupan dia mau menjalani sebuah proses. Nah, yang disebutkan di buku ini proses, sahabat-sahabat Siga. Jadi biar lebih jelas, biar otak kita ngerti. Selama ini kita proses, mungkin dari kita kecil sudah mendengar yang namanya kata proses sampai kita dewasa, mungkin sampai tua. Nah, di buku ini memperjelas bahwa yang disebutkan adalah sebuah proses itu, yaitu kita itu memulai sesuatu hal dan sampai selesai menyelesaikannya dengan baik. Umpama kita berumah tangga sampai di hari tua, umpama membangun sebuah usaha, kita sampai usaha itu berkembang. Jangan orang Banjar itu tangkap lapasan, atau bahasanya itu separuh-separuh. Kalau separuh-separuh itu di buku sini itu tidak dinyatakan sebuah proses. Andai kata kita contoh nih ya sahabat-sahabat Siga, andai kita membuat kue nih, koki, membuat sebuah kue namanya bingka atau kue apapun, kelelepon kayak atau kue apapun. Nah, kalau kita bikin, kita adon, kita cari resep kan dari awal kita adon. Nah, separuh perjalanan tidak kita selesaikan sampai di adon aja. Nah, jadi tidak sampai menjadi kue kelelepon atau bingka, itu bukan proses. Masuk akal kan sahabat-sahabat Siga, bisa dimengerti yang proses. Kalau seperti itu bukan sebuah proses pembuatan
bingka atau proses pembuatan klelepon. Kalau dia sampai selesai berarti itu dinyatakan sebuah proses. Jadi kelihatan hasilnya. Kalau diaudit hasilnya nih enak apa enggak, apa yang harus diperbaiki, itu yang dinamakan proses. Atau seorang pandai besi yang membikinkan sebuah senjata tajam umpama seperti pedang atau parang kata orang. Kalau dibikinkannya separuh jalan aja mungkin belum dibersihkan, belum selesai sampai kumpangnya, berarti itu bukan melewati sebuah proses. Jadi proses adalah sebuah penampakan atau sebuah pembelajaran yang diselesaikan sampai selesai. Jadi kalau kawan-kawan ingin mengecek diriku ini orangnya punya perasaan nggak dalam segi berproses. Nah, kalau kita orangnya itu tangkap lapasan atau mudah bosan atau jarang sekali menyelesaikan pekerjaan, berarti kita melakukan sebuah proses pekerjaan atau proses berumah tangga itu tidak dengan hati. Nah, kalau kita dengan hati, kita pasti akan menyelesaikan karena sudah memang direncanakan secara pemikiran dengan perasaan. Ini harus selesai nih, ini harus selesai. Nah, bisa dimengerti dari buku sini yang disebut proses. Jadi proses ini kalau di buku sini tidak ada latihannya, beda dengan sabar ikhlas, was-was prasangka kemarin, syukur, jujur, sederhana, itu ada latihan-latihannya. Kalau di situ ini dipahami aja biar kita ngerti. Kalau kita orangnya punya hati apa enggak, hendak mengecek, kepengen mengecek kita dalam melakukan usaha, orangnya mudah berubah-ubah atau mudah berganti-ganti tanpa alasan yang jelas. Minimal kalau kita berganti usaha, minimal usaha ini dikelirkan dulu, diselesaikan, ada hasil baru nambah usaha atau ganti usaha. Tidak masalah berganti, menambah-nambah, yang penting jangan terlalu berganti-ganti. Itu kelihatan bahwa kita tidak punya proses atau perasaan. Manusia itu yang punya perasaan dengan hati, dia mengerti sahabat-sahabat jika segala sesuatu itu tidak ada yang instan, semua ada prosesnya, semua ada pembelajarannya, semua bisa dijadikan ilmu, semua bisa dijadikan hikmah dalam kehidupan. Jadi bisa dimengerti sahabat-sahabat jika kalau kepengen mengecek bagian awal itu yang namanya proses di diri kita tuh ada enggak, kita tuh punya perasaan enggak menjalani kehidupan ini, itu ada di proses ini di bagian awal. Nanti lebih jelas bisa membaca buku ini atau memiliki buku Sinar Suci Alam atau Mutiara Suci Alam, atau sahabat-sahabat juga tetap mengikuti konten-konten ini biar mengerti selanjutnya tentang buku-buku ini. Atau sahabat-sahabat juga bisa menanyakan nanti di kolom komentar apa yang pengen ditanyakan, nanti kita akan coba jawab untuk memperjelas. Nah, itu bagian awal dari orang-orang yang punya hati atau insan-insan yang punya hati dan perasaan atau rasa atau mempunyai jiwa yang benar-benar dari dalam menjalani kehidupan. Nah, itu. Jadi sahabat Siga, kita akan memasuki ke fase kedua.